Jika Anda ditanya, kebebasan apa yang Anda inginkan ini? Kalau ada pertanyaan kebebasan apa yang kau inginkan? Satu, bebas dari utang kalau saya. Kedua, bebas dari persoalan kehidupan yang lain. Bebas dari sakit penyakit. Bebas dari pajak. Bapak Ibu Saudaraku, apakah arti kebebasan? Kebebasan yang Tuhan berikan itu apakah secara jasmani saja atau secara rohani? Mari kita akan perhatikan kabar baik pembebasan di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Ya, kita akan membacanya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan untuk orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang datang. Ini dikutip Yesus di dalam mana Bapak Ibu? Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ini Yesus mengutip ya di dalam Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat ceritanya di sini Yesus tidak diundang secara khusus berkhotbah di Nazaret ya Bapak Ibu Saudaraku. Kedatangan Yesus ke rumah ibadah orang Yahudi yaitu sinagogi itu merupakan kebiasaannya. Sebenarnya dia sangat mentaati perintah Tuhan yang keempat ya. Perselisihan seputar hari Sabat itu sebenarnya dengan para pemimpin agama Yahudi lebih disebabkan karena perbedaan cara menghormati hari Sabat. Jadi Sabat seharusnya tidak menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Gitu aja sebenarnya. Menurut berbagai tulisan Yahudi kuno, ibadah di sinagogi itu difokuskan dengan doa dan pembacaan dan penjelasan kitab suci. Berbeda dengan bait Allah, tempat untuk mempersembahkan. Nah, di sana pertemuan-pertemuan besar diadakan di bait Allah, jadi tumpak blek di sana ya Bapak Ibu Saudara. Tapi sinagogi mereka berkumpul di sana minimal 15 orang laki-laki gitu ya. Dan ada banyak perempuan, pokoknya minimal 15 laki-laki bisa mendirikan sinagogi. Di sana ada memberitakan firman Tuhan, menjelaskan. Kadang-kadang terjemahan bahasa Ibrani jemaat saat itu kurang jelas, mereka pakai bahasa Aramaik ya. Jadi mereka menggunakan targum gitu ya. Targum maupun tradisi-tradisi Yahudi lainnya. Ini untuk memperjelas saja. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mengisahkan khotbah pertama di Nazaret, di kampung halamannya, itu popularitas Yesus sesudah bergema kemana-mana. Tetapi saat dia berada di kota tempat ia menghabiskan masa kecilnya, orang-orang kadang heran ya, kok bisa ya anaknya Yusuf seorang tukang kayu kok bisa ngomong pintar begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Intinya yang dikatakan Yesus itu sebenarnya adalah kan waktu itu perbedaan detail antara Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kalau Anda bingung kok bisa ya yang diomongkan katanya itu nasnya dikutip dari Yesaya tapi kok yang diomongkan di Lukas berbeda. Itu sebenarnya Lukas memang hanya memberikan rangkuman aktivitas Yesus di sinagogi. Dalam situasi aslinya tidak mungkin penjelasan itu diberikan teks yang dibaca pada hari ini genaplah nas sewaktu kamu mendengarkannya terus selesai, kan nggak mungkin ya. Di sana lagi pula Lukas secara eksplisit menuliskan ia mulai mengajar mereka, otomatis waktunya panjang mengajar ya Bapak Ibu ya. Ingatlah Yesus menampilkan dirinya sebagai penduduk Nazaret. Nah, apa sih diberitakan? Yesus sebagai sang pembebas. Bapak Ibu, pertama Yesus sebagai yang diurapi, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab aku telah mengurapi. Ini dipahami dalam konteks lebih luas dalam tulisan Yesaya. Hamba yang diurapi di sini identik dengan hamba Allah. Berarti semua nubuatan para nabi itu mengarah kepada Yesus ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hamba yang diurapi itu adalah hamba yang menderita, adalah utusan Allah untuk sebuah misi penyelamatan khusus, yaitu kedatangan hamba Allah merupakan penghiburan bagi orang-orang Yehuda dalam kaitannya pembuangan di Babel. Ya, jangan di skip dulu ya, ini seru ini guys, jangan di skip. Ide tentang Yesus diurapi oleh Roh Kudus tampaknya mendapat perhatian khusus di kitab Lukas
Ya, di Injil Lukas ini pada saat baptisan Yesus, Roh Kudus telah turun bagikan rupa burung merpati. Di sana peneguhan ilahi Bapa pada saat Yesus dibawa ke padang gurun itu juga dipimpin Roh. Jadi semuanya itu Yesus dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, Yesus sebagai pemberita, hamba Allah dalam nubuat. Yesaya itu mengemban misi penyelamatan dengan berbagai aspek di dalamnya. Walaupun demikian dalam khotbah Yesus di Nazaret, perhatiannya ini difokuskan kepada yang rohani, bukan yang jasmani. Tetapi yang jasmani bukan diabaikan, karena pada saat Yesus ada di sana, dia juga menyembuhkan orang yang sakit, yang buta, yang timpang, yang lumpuh, yang kusta. Perjamuan nikah di Kana, ya semua Tuhan juga tidak mengabaikan. Tetapi ingat, fokus semua yang dibebaskan Yesus itu adalah belenggu dosa. Karena akar dari persoalan manusia di dunia ini apa, guys? Yaitu dosa. Akar dari persoalan yang ada di dunia ini adalah dosa. Kita terbelenggu karena dosa, terbelenggu karena perbuatan jahat kita. Tidak bisa terlepas kalau bukan Tuhan yang melepaskannya. Jadi Yesus itu adalah sebagai sang pembebas. Kedua, sebagai pemberita. Ketiga, Yesus sebagai penggenap janji Allah. Yesus bukan hanya proklamator, ini loh aku yang dinubuatkan Nabi Yesaya, tapi juga eksekutor janji-janji Allah. Amin. Berita pembebasan. Sebagian orang memahami kabar baik itu seakan-akan hutangnya lunas. Terus kalau Mesias datang itu akan menolong penjajahan supaya tidak jajah terus dari bangsa Romawi, bebas dari penjajahan dan sebagainya. Konsep-konsep manusia berbeda-beda, tetapi konsep yang Tuhan berikan adalah pembebasan dari dosa. Kita ini orang yang telah terbelenggu, orang yang terbuang dari hadirat Tuhan. Kita ini orang yang dikatakan seteru, orang yang melawan Allah, tapi karena Allah mengutus Yesus untuk pendamaian, yaitu dia mati di kayu salib, dibangkitkan kita dari seteru menjadi anak Allah. Itu adalah berita pembebasan, berita gembira yang patut kita sebarkan, guys. Jadi kalau di gereja jangan termenung mendengarkan khotbah, saking terlena, menangis, meneteskan air mata, setelah pulang Anda tidak membawa berita kabar baik ini kepada tetanggamu, teman-teman, adik, saudara, kakak yang kau kenal. Bawalah berita kabar damai sejahtera, keselamatan ini. Katakan kepada dunia, Yesus adalah juru selamat. Engkau akan bebas dari belenggu dosa kalau Anda mengenal Yesus, sang juru selamat itu, sang pembuat mujizat, sang berita agung, berita damai sejahtera. Jadi mulai hari ini jangan malas untuk memberitakan kabar baik, karena keselamatan itu bukan hanya untuk kita loh, tapi untuk semua orang. Jangan sampai keluarga kita tertinggal. Jadi kita harus bersemangat untuk mengabarkan berita damai sejahtera, berita Injil Yesus Kristus yang mendamaikan, yang memberikan kebebasan, yang memberikan kelepasan, yang memberikan ketenangan, kelegaan hati. Apapun persoalan kehidupan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia memang tidak menjanjikan kekayaan, tapi Anda akan hidup dalam perlindungan Tuhan. Dicukupkan dalam segala sesuatu, dimampukan, diberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera dalam menghadapi hidup. Jadi tidak gampang stres. Gitu ya guys ya. Jangan hanya mengukur segala kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang jasmani saja. Yesus datang hanya untuk jasmani tok. Tidak, Yesus datang untuk hal-hal yang rohania, yang batinia, yang nanti menuju kekekalan. Itulah yang kita tuju. Jasmani akan berjalan, tapi sementara akan hilang. Tapi yang rohani itu kekal. Maka beritakanlah kabar Yesus Kristus sekarang juga. Jangan tunda ya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga follow akun saya. God bless you.